Shalom. Kami seluruh Parhalado Resort Kebayoran mengucapkan selamat hari Minggu kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing atau dimanapun berada. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan mulai ibadah kita di Minggu Estomihi, Jadilah Bagiku Gunung Batu Tempat Perlindungan, dengan temanya Hamba Tuhan yang Setia. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersaat teduh sejenak. Amin. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38, ayatnya pertama dan kedua. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan Anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344, ayat pertama. Nama itu
Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari hukum Taurat Tuhan yang keenam, dan maksudnya, jangan membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan 3. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
janji Allah tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 3. Firman Tuhan epistel pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 1-12. Kita mau membacanya secara responsoria. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 220 ayat pertama dan ketiga. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pembacaan warta jemaat. Warta hari ini, Minggu tanggal 14 Februari tahun 2021. Yang pertama, Minggu Seksagesima. Hari ini adalah Minggu Estomihi dengan tema Hamba Tuhan yang Setia. Yang kedua, Pemberkatan Perkawinan. Warta pertama, hendak menerima pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 13 WIB di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran, yaitu nama Merpi Jackson Sitorus, alamat Jalan Nusa Indah 7/2 nomor 68 RT 011 RW 003 Malaka Jaya. Jemaat HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Putra Bapak Philip Baktiar Sitorus almarhum, Ibu Meriati Boru Simangunsong. Dengan tunangannya, nama Yulan Angelina Boru Purba, alamat Jalan Delima Raya nomor 5, Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur. Jemaat HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Putri Bapak Wilson Purba almarhum, Ibu Tiur Maida Boru Pasaribu. Kiranya Tuhan memberkati rencana pernikahan ini. Yang ketiga, Tona Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 yang lalu telah diadakan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta bertempat di Sopo Marpikir. Tona Sinode dapat dibaca di warta cetak. Yang keempat, Bonataun Sektor Godung. Hari Senin tanggal 15 Februari 2021 pukul 18 WIB
Sektor Godung HKBP Kebayoran Baru akan mengadakan Bonataon yang dilaksanakan melalui media Zoom. Pengkhotbah Pendeta Timbul Sitanggang. Yang kelima, seksi remaja. Witok remaja kedua akan diadakan hari ini Minggu tanggal 14 Februari 2021 kepada anak remaja kita. Dimohon kerjasama para orang tua agar dapat memotivasi anak-anak remajanya untuk mengikuti kegiatan Witok ini. Jadwal dapat dibaca di Warta Cetak. Yang keenam, seksi Paropuan. Hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 pukul 13 WIB sampai dengan selesai, seksi perempuan HKBP Kebayoran Baru bekerja sama dengan seksi pendidikan Dewan Diakonia akan mengadakan pembekalan dengan materi perlawatan sosial dengan pengajar Pendeta Marudut Manalu MTH. Pembekalan melalui Zoom dan maksimum peserta 100 orang. Kami menghimbau ibu-ibu SP untuk mendaftar. Selain anggota SP, pembekalan ini juga terbuka bagi parhalado dan anggota sektor dan kategorial lain sesuai ketersediaan kota. Pendaftaran peserta ke Sekretaris SP kepada Vera Simorangki HP 0813 1888 4898 dan Amelia Panggabean HP 0812 9165 000. Ketujuh, kegiatan peribadahan. Menyikapi kondisi pandemik atau penularan virus COVID-19 akhir-akhir ini yang semakin meningkat, diberitahukan bahwa ibadah live streaming tanpa kehadiran jemaat dimulai pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. B. Ibadah partupolon dan pemberkatan masih bisa dilakukan dengan kehadiran anggota keluarga inti masing-masing 20 orang per keluarga. C. Ibadah Bonataun kategorial maupun sektor dilaksanakan dengan metode virtual dan atau dengan jumlah kehadiran jemaat maksimal 10 orang. D. Dalam ibadah bahasa Indonesia Minggu 14 Februari 2021 yang bertugas liturgis dan pewarta dari HKBP Kebayoran Gandaria. Mengingat HKBP Kebayoran Gandaria belum mengadakan kegiatan peribadahan diakibatkan pandemi. Hal ini akan dikondisikan sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian. 8. Romawi, kegiatan Paskah. Yang pertama, kegiatan Paskah HKBP Kebayoran Baru akan melakukan prapaskah dimulai di hari Rabu 17 Februari 2021 dengan acara renungan prapaskah 1 jam dimulai pukul 19 WIB dengan topik undangan pertobatan. Renungan prapaskah ini akan kita lakukan selama 6 minggu setiap hari Rabu pukul 19 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan acara Pasion pertama, 2 dan 3, Jumat Agung, Perjamuan Kudus, Ulaon Hohom, Buah-buah Ijuk, dan perayaan Paskah 1 dan 2. Kiranya jemaat dapat mempersiapkan hati, pikiran, jiwa untuk memasuki masa prapaskah ini. Yang kedua, agar sektor-sektor mempersiapkan paduan suara virtual dalam rangka Paskah. Yang ketiga, Dewan Diakonia. Dewan Diakonia akan melakukan kunjungan sosial ke jemaat yang sakit dan butuh perhatian. B. Kunjungan akan dilakukan dari tanggal 6 sampai dengan 20 Maret 2021 di luar hari Rabu. C. Kunjungan yang akan dilakukan adalah berupa kunjungan ke rumah jemaat ataupun virtual Zoom disesuaikan dengan permintaan keluarga. D. Nama-nama jemaat sektor akan dikunjungi dapat diinformasikan ke Dewan Diakonia agar dapat dikoordinasikan dengan pendeta yang mendampingi. Yang keempat, Dewan Koinonia. Kegiatan Paskah dapat dilihat di Warta Cetak. Yang kesembilan, selamat ulang tahun. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada anggota jemaat yang tanggal lahir
atau tanggal pernikahannya jatuh pada tanggal 14 sampai 20 Februari 2021. Kiranya Tuhan memberkati. Jika ada jemaat yang belum tercantum namanya di dalam daftar tersebut, agar menghubungi Sintua sektornya masing-masing atau sekretariat. Warta tambahan, warta HKBP Gandaria dapat dilihat dari WA Grup Gandaria, dan persembahan ucapan syukur dapat ditransfer melalui rekening yang sudah tertulis di dalam warta. Warta yang tidak dibacakan sesuai warta cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya dalam doa kita masing-masing. Demikian warta minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian secara virtual oleh Kor Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Baru.
kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B yang dapat kita kumpulkan di rumah masing-masing dan dapat kita transfer ke rekening yang sudah disebutkan dalam warta jemaat atau yang sudah dibagikan ke dalam WhatsApp group. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat pertama dan kedua. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini, di mana nama minggu kita hari ini bernama Minggu Estomihi. Firman Tuhan diambil dari surat Rasul Paulus yang kedua bagi jemaat Korintus pasal 4 dimulai dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Mari kita mendengarkan firman Tuhan.
harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sehat. Kita mohonkan hingga pada hari ini mendapat kekuatan, ketahanan, kesabaran, dan hikmat yang baru dari Tuhan untuk menghadapi dan mengatasi aneka penderitaan yang kita alami, dan terutama dampak dari wabah virus corona yang telah banyak menginfeksi dan hingga pada saat ini kurang lebih dari 107 juta orang yang telah terinfeksi COVID-19, dan jumlah yang meninggal sudah melewati angka 2,3 juta orang di seluruh dunia. Harapan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dengan adanya program vaksinasi COVID-19 tahun 2021 ini, secara khusus di negara kita Indonesia ini, dapat terlaksana dengan baik. Inilah harapan kita, inilah permohonan kita hingga pada hari Minggu ini. Saudara-saudara yang terkasih
dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Khotbah minggu ini mengusung tema hamba Tuhan yang setia. Sejak pertobatan Rasul Paulus dan sampai pada dia melayani, memberitakan firman Tuhan, dia banyak menghadapi bahaya. Dia banyak menghadapi penderitaan. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudara, maut senantiasa mengintipnya. Deretan penderitaan, didera, dilempari, ditindas, dianiaya, diadili, dipenjara. Sudah dia alami dalam kehidupannya. Bahkan banyak peristiwa alam yang menakutkan juga dia hadapi, di mana dia mengalami karam kapal, dia digigit oleh ular, dan berbagai-bagai peristiwa alam yang menerpa hidupnya. Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, walaupun banyak penderitaan, banyak bahaya yang dia hadapi sebagai hamba Tuhan, sebagai pemberita Injil, dia tetap setia. Inilah yang dimiliki oleh Rasul Paulus dalam hidupnya, yang sangat luar biasa. Kesetiaan. Walaupun sudah banyak dia mengalami kemerosotan, baik itu dalam fisik atau dalam lahiriah, dihempaskan, tapi dia tidak mundur setapak pun untuk setia memberitakan firman Tuhan. Inilah yang dimiliki oleh Rasul Paulus, sehingga dia mampu kuat untuk memberitakan firman Tuhan. Dia selalu setia kepada panggilan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan juga harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Kita juga harus menunjukkan hidup kita yang setia kepada Tuhan. Apapun penderitaan, bagaimanapun banyaknya bahaya yang kita alami dalam kehidupan kita ini, tetapi kita harus tetap setia. Di sini Rasul Paulus, walaupun juga banyak tuduhan padanya, ada yang mengatakan bahwa dia memalsukan Injil. Ada yang mengatakan bahwa Rasul Paulus membuat kegaduhan.
tetapi dia tidak pernah tawar hati. Inilah hal yang pertama yang mau kita tunjukkan juga dalam kehidupan kita. Tidak tawar hati. Tidak pernah putus asa dalam kehidupan kita ini. Kita semua telah dipanggil oleh Tuhan, baik dari berbagai profesi kita, baik dari berbagai pekerjaan kita. Mungkin Tuhan pada saat ini memberikan jabatan buat kita. Tuhan memberikan usaha buat kita. Berbagai-bagai kemurahan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Seperti yang telah diberikan Tuhan kepada Rasul Paulus. Dia selalu bersyukur kepada Tuhan dan menyatakan apapun yang dia miliki adalah merupakan kemurahan Tuhan. Dan itu juga yang harus kita miliki dalam kehidupan kita ini. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Apapun yang kita hadapi di setiap kehidupan kita ini, kita tidak pernah tawar hati, karena kita merasakan semuanya adalah kemurahan Tuhan. Ini harus kita miliki dalam kehidupan kita, supaya kita mampu dikuatkan menjalani kehidupan ini. Apalagi dalam masa-masa menjalani pandemik COVID-19 ini. Mungkin kita banyak merasakan pengaruhnya dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam penghasilan kita, dalam usaha kita yang sudah kita lakukan selama ini. Ada kemerosotan, ada kemunduran, ada tantangan yang kita hadapi, tetapi kita janganlah tawar hati. Kita mengatakan pada saat ini bahwa itu adalah kemurahan Tuhan. Semuanya adalah kemurahan Tuhan. Mari kita terus setia atas panggilan Tuhan yang sudah kita miliki di berbagai-bagai pekerjaan kita, profesi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, dengan kesetiaan yang dimiliki oleh Rasul Paulus, dia menunjukkan di dalam kehidupannya bahwa cahaya Injil kemuliaan Kristus selalu berkarya di dalam hidupnya. Dan itu juga yang harus kita miliki dalam kesetiaan kita kepada panggilan kita di berbagai-bagai kehidupan kita ini. Kita harus selalu melihat cahaya Injil dalam hidup kita ini, supaya kita selalu berkarya di tengah-tengah dunia, walaupun dunia ini penuh dengan penderitaan. Dunia yang menderita, tetapi dengan cahaya Injil kita dimampukan untuk berkarya, melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita ini. Karena cahaya Injil yang sudah bersinar dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus.
marilah Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kehidupan kita hingga pada saat ini juga ataupun pada hari yang akan datang, mari kita selalu melihat cahaya Injil. Marilah kita selalu hidup dalam firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Banyak cara yang kita lakukan untuk berkarya demi kemuliaan Tuhan. Walaupun seperti yang kita katakan tadi, dunia ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan tantangan, penuh dengan bahaya. Tetapi kita yakinkan pada saat ini bahwa kita mampu berkarya, karena kalau kita sudah menerima cahaya Injil, kita selalu bersinar di tengah-tengah dunia ini. Dan yang berikutnya Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kesetiaan dari Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan yang telah dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan, dia selalu menyatakan kebenaran. Ini yang senantiasa dia lakukan dalam kehidupannya, menyatakan kebenaran, menegakkan keadilan. Dia tidak pernah mundur selangkah pun untuk menyatakan kebenaran. Dan itu dilakukan di dalam kehidupannya, perbuatan baik yang selalu ditunjukkannya dalam setiap pelayanan yang dia lakukan. Dia tidak dipengaruhi oleh ilah duniawi. Dia tidak dipengaruhi oleh roh-roh dunia. Dia selalu menyatakan kebenaran. Inilah juga yang harus kita tunjukkan sebagai orang Kristen, pengikut Yesus Kristus. Nyatakan kebenaran selalu dalam kehidupan kita ini. Inilah kesetiaan kita kepada Kristus. Sebagai hamba yang setia, kita selalu menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini, agar semuanya kekelaman yang terjadi di tengah-tengah dunia ini bisa dikalahkan kalau kita selalu menyatakan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang terakhir mau dinyatakan oleh firman Tuhan ini sebagai hamba yang setia, beritakanlah Injil, di mana sebagai pusatnya adalah Yesus Kristus. Dan beritakanlah Injil sebagai dirimu adalah hamba. Banyak sekarang Bapak Ibu saudara-saudara dalam pemberitaan Injil hanya untuk memegahkan dirinya, bukan Kristus yang diberitakan, tetapi mau mempertontonkan kepandaiannya, memegahkan kemampuannya. Jadi kita mau diajak melalui firman Tuhan ini untuk memberitakan Injil, di mana sebagai pusatnya adalah Yesus Kristus. Jadi kita memberitakan, baik itu dari ucapan kita, penyampaian kita, ataupun dari perbuatan kita, tingkah laku kita, semuanya adalah berpusat kepada Yesus Kristus.
janganlah diri kita yang kita beritakan. Kita memberitakan Injil, diri kita adalah sebagai hamba di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hingga pada saat ini, di setiap pergumulan yang kita hadapi, ada satu lagu rohani yang mungkin bisa menolong kita memahami bahwa semuanya adalah jawabannya Tuhan Yesus. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidup dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Apapun kehidupan kita yang kita alami, datanglah kepada Yesus. Hanya Yesus jawaban hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan, ya Allah Bapa yang di sorga, yang kami puji, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menebus dosa-dosa kami, yang mengangkat kami dari kematian yang kekal untuk menerima kehidupan yang abadi. Terpujilah nama Tuhan pada minggu hari ini. Melalui firman-Mu Tuhan, dinyatakan bagi kami saat ini untuk menjadi hamba yang setia. Tuhan telah memanggil kami sebagai hamba-hamba-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dari berbagai profesi kami, pekerjaan kami, jabatan usaha, apapun yang Tuhan berikan kepada kami di dalam kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan, kami tetap setia di dalam hidup kami ini, yang selalu kami nyatakan di dalam
perjalanan kehidupan kami ini, kami tidak tawar hati, walaupun banyak bahaya, penderitaan yang kami alami dalam kehidupan kami ini. Kami tidak tawar hati, kami selalu berharap kepada Tuhan atas kemurahan Tuhan dalam hidup kami ini, supaya kami, Tuhan, memiliki kesetiaan, kemampuan, kekuatan untuk selalu setia kepada Tuhan, tidak tawar hati. Dan dengan kesetiaan kami, Tuhan, kami mau menyatakan di tengah-tengah dunia ini kebenaran yang daripadamu, hal yang menunjukkan juga kesetiaan kami berjuang menyatakan kebenaran dan keadilan untuk mengalahkan berbagai-bagai kekelaman, kegelapan di tengah-tengah dunia ini, supaya kami benar-benar, Tuhan, hidup dalam kebenaran. Dan melalui kesetiaan kami juga, kami dinyatakan untuk melihat cahaya Injil, supaya kami menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Dengan terang-Mu, Tuhan, yang sudah kami lihat, segala bentuk kejahatan, bentuk kegelapan akan dikalahkan, karena kami adalah hamba-Mu yang setia, sesuai dengan panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami selalu memberitakan firman-Mu, Tuhan, di tengah-tengah dunia ini, hanya berpusat kepada Kristus. Kami hanya sebagai hamba yang memberitakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih, Tuhan. Berkati jemaat-Mu, secara khusus HKBP Kebaruan Baru ini, supaya selalu hidup dalam kesetiaan, supaya mampu, Tuhan, menghadapi kehidupan yang kami alami pada saat ini dengan terjadinya COVID-19. Kami yakin dan percaya Tuhan beserta kami untuk menghadapinya, Tuhan, karena kami hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu, Tuhan, yang mengalami sakit pada saat ini, baik itu yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat pemulihan di tengah-tengah rumahnya. Tuhan Yesus, berikan kekuatan kepada mereka, berikan pengharapan kepada mereka, terutama, Tuhan, kesetiaan, agar mereka mendapat kemampuan kuasa-Mu, Tuhan, untuk mengalahkan segala penyakit sakit yang ada dalam kehidupan mereka. Kemurahan-Mu selalu tercurah di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang mengalami sakit pada saat ini, Tuhan. Sembuhkanlah mereka, berkati segala pengobatan, berkati para medis, Tuhan, yang memberikan pengobatan kepada mereka, agar dengan tangan-tangan mereka saudara-saudara kami yang sakit mendapat kesembuhan. Dan pada saat ini, Tuhan, kami juga mendoakan segala pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini, Tuhan. Tuhan berkati, baik dilakukan secara virtual, live streaming, segala pelayanan di
di tengah-tengah gerejamu ini Tuhan, Tuhan berkati. Berikan selalu sukacita bagi seluruh jemaat-Mu. Dengan keterbatasan pelayanan yang dilakukan oleh gerejamu ini Tuhan, tidak bertatap muka, tapi kami percaya dan yakin melalui ibadah, baik itu secara virtual, live streaming, Tuhan berkati agar membawa sukacita bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, dari yang kecil sampai yang sudah lansia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu. Berikan kesehatan, jauhkan dari segala mara dan bahaya, sakit penyakit dari kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa kami, supaya kami layak memohon, berdoa kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 446 ayat 1 dan ayat 2. Kita mengumpulkan persembahan kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami dari Majelis Jemaat Gereja kita HKBP Kebayoran Baru beserta tim yang bertugas melayani pada hari Minggu ini menyampaikan bagi seluruh jemaat selamat hari Minggu. Salam, Horas. Dan kami menganjurkan dan memohonkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, kita harus melaksanakan selalu apa yang dibuat oleh pemerintah kita dalam menghadapi pandemi COVID-19, melaksanakan protokol kesehatan, baik itu 3M ataupun 5M, dan kiranya dalam pelaksanaan vaksinasi yang sudah berlangsung dapat berjalan dengan baik, dan apabila kita telah ada penyampaian untuk mengikuti vaksinasi, mari kita sukseskan supaya bisa berlangsung dengan baik agar pandemi COVID-19 bisa berlalu dari tengah-tengah bangsa kita ini dan di seluruh dunia ini. Tuhan memberkati.